Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karomahnya Syekhona Khalil Bangkalan, atau lebih dikenalnya di luar Pulau Madura itu dengan nama Mbah Khalil. Sebelum kita menerangkan atau menjelaskan tentang karomahnya Syekhona Khalil, kita harus tahu dulu apa pengertian karomah. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mulia. Menurut bahasa Indonesianya, bisa diartikan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa. Jadi, untuk pengertian karomah ini bisa disimpulkan dengan demikian, istilah karomah dapat disimpulkan kejadian yang luar biasa yang merupakan pemberian dari Allah karena ketakwaannya. Karomah Syekhona Khalil yang saya jelaskan yang pertama ialah satu, pencuri timun tidak bisa duduk. Dengan sebuah judul karomahnya Syekhona Khalil, pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari, petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu dicuri orang. Begitu peristiwa itu terus-menerus terjadi. Kejadian yang memilukan ini membuat petani timun tidak sabar lagi. Setelah musyawarah sesama petani, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Khalil Bangkalan. Sesampainya di rumah Kiai, sebagaimana biasanya Kiai sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurmiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. Tamu, "Assalamualaikum Kiai," ucap para petani serentak. "Waalaikumsalam," jawab Kiai Khalil. Melihat banyaknya petani yang datang, Kiai bertanya, "Sampian ada keperluan apa?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai untuk penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh kepada Kiai. Saat itu kitab yang dikaji oleh Kiai sampai kepada kalimat qomah Zaidun, yang artinya Zaid telah berdiri. Beberapa saat tampak hening. Tiba-tiba Kiai Khalil berbicara sambil menunjuk kepada huruf qomah Zaidun. Ya, karena pengajian ini sampai kepada qomah Zaidun, ya qomah Zaidun ini saja yang dipakai sebagai penangkalnya, seru Kiai Khalil dengan tegas dan mantap. "Sudah Kiai," ujar para petani sedikit tampak ragu. "Ya sudah," jawab Kiai Khalil, menandaskan merasa puas dapat menangkal dari Kiai Khalil. Para petani pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, seperti biasa, para petani pergi ke sawah. Namun, betapa terkejutnya sesampainya petani di ladang masing-masing. Di hadapannya sejumlah maling timun tegak berdiri mematung. Mereka terus-menerus berdiri dan tidak dapat duduk. Tak ayal lagi semua maling timun yang
merajalela selama ini dapat diketahui dan ditangkap. Lama-kelamaan berita tertangkapnya maling yang tidak bisa duduk ini tersebar luas di daerah Bangkalan. Sungguh pun pencuri telah tertangkap, namun masih tetap berdiri. Beberapa orang berupaya untuk mendudukkan, namun sia-sia. Maling timun tetap berdiri dengan muka pucat pasi, sementara orang yang menonton semakin lama semakin banyak di daerah itu. Merasa kewalahan mengatasi maling tersebut, akhirnya para petani memutuskan untuk sowan ke Kiai Khalil Bangkalan lagi. Sama seperti ketika datang pertama kali, setelah berbincang-bincang sejenak, Kiai Khalil memberi segelas air penangkal. Setelah para petani mendapat air penangkal, segera pamit lalu pulang. Air penangkal lalu dipercikkan kepada maling yang tidak bisa duduk. Sungguh luar biasa. Hanya sekali percik, semua pencuri jatuh tertuduk lunglai di tanah. Dengan suara iba, semua pencuri minta ampun, minta maaf, dan mengakui kesalahannya. Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi sampai kapanpun. Maka sejak kejadian itu, tidak pernah terjadi lagi pencuri timun. Para petani bersyukur karena ladangnya menjadi aman. Sebagai rasa terima kasih kepada Kiai Khalil, para petani sepakat menyerahkan hasil panennya ke pesantren. Berdokar-dokar, timun mendatangi pesantren. Sejak itu para santri kebanjiran timun. Seluruh pojok pesantren dipenuhi dengan timun. Maka dari itu cerita atau penjelasan dari kami tentang karomahnya Syekhona Khalil Bangkalan yang berupa pencuri timun tidak bisa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.